Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Julianti Antika, CGP Angkatan 9 dari Kota Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual model 1.4.A.6 tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan sebuah paksaan. Yang selanjutnya, segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tangguh. Terdapat 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Guru berperan dalam membantu menggeser atau merubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada tahap ini, anak distabilkan emosinya agar dapat berpikir secara rasional. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku adalah upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan memiliki alasan. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip, setiap tindakan didasari oleh motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Guru membimbing dan memvalidasi atas tindakan kesalahan dengan keyakinan-keyakinan diri yang benar. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna atau pertanyaan pemantik pada tahap menanyakan keyakinan. Skenario permasalahan yang saya terapkan pada kasus pertama adalah melanggar peraturan sekolah, yaitu makan di kelas. Pada saat jam pembelajaran di kelas, ketika guru sedang menjelaskan pembelajaran, seorang murid bernama Amira terlihat menggerak-gerakkan mulutnya. Dia sedang mengunyah sesuatu. Ketika diperhatikan, ternyata Amira sedang mengunyah makanan yang dia letakkan di dalam laci meja. Untuk kasus 2, pada skenario permasalahan adalah melanggar peraturan sekolah, tidak izin saat masuk dan keluar kelas. Pada saat pembelajaran di kelas, Gilang tiba-tiba keluar kelas secara berlari tanpa izin kepada ibu guru dan masuk begitu saja kembali ke tempat duduknya secara berlari juga tanpa memberikan salam ketika memasuki ruangan. Dilanjutin nanti ya, makanya kita belajar dulu, disimpan makan. Siang Amira, apakah kamu tahu kenapa Bu Juli panggil ke sini? Ya Bu, karena saya makan di kelas. Apakah Amira tahu makan di jam pelajaran itu salah atau benar? Salah Bu. Ibu tahu makan itu adalah kebutuhan kita. Ibu juga kalau lapar pasti akan makan. Tapi kita juga harus tahu kapan kita waktunya makan. Memangnya tadi saat istirahat Amira tidak makan? Tadi saat istirahat saya bermain dengan yang lain Bu. Saat saya mau makan sudah bel masuk Bu. Jadi begitu. Aku paham bahwa mungkin Amira masih merasa lapar. Namun yang ingin Bu Juli tanyakan, apakah Amira masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan kita buat secara bersama-sama? Masih Bu, kita harus menghargai orang lain dan
diri sendiri. Nah, baiklah, ibu di sini tidak akan mencari siapa yang benar atau yang salah, tetapi ibu di sini ingin sama-sama mencari solusi atas permasalahan Amira. Menurut Amira, apa solusinya agar Amira tidak makan di jam pembelajaran lagi? Saat istirahat, Amira akan segera memanfaatkan waktunya makan bekal yang Amira bawa. Kira-kira kapan nih Amira akan mulai melakukannya? Insya Allah mulai besok, Bu. Baiklah, ibu harap kedepannya Amira bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, yang bisa menghargai orang lain dan menaati peraturan yang ada di kelas kita, keyakinan yang sudah kita sepakati bersama-sama ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih Amira. Sama-sama. Ya, Amira boleh kembali ke kelas. Halo semua, perkenalkan nama saya Amira. Saya dari kelas 4C SDN 3 Panjang Utara. Tadi saya dipanggil sama Bu Juli karena saya makan di kelas. Namun Bu Juli tidak memarahi saya. Kami justru bersama-sama mencari solusi atas permasalahan saya. Terima kasih Bu Juli, saya tidak akan mengulangi lagi. Metamorfosis ada 3. Apa aja metamorfosis sempurna? Iya, ada 3 ya. Metamorfosis sempurna, tidak sempurna, sama yang tidak mengalami metamorfosis. Sudah paham? Oke. Bilang dari mana? Wah, ini tahu guru. Siang Gilang. Kamu tahu kenapa Bu Juli panggil hari ini? Ya Bu, karena tadi saya keluar kelas tanpa izin Ibu. Baik, apakah Gilang tahu hal tersebut perbuatan yang benar atau salah? Ya Bu, Bu, perbuatan itu salah. Baiklah, bagus kalau Gilang paham. Tahu, pasti tidak nyaman rasanya menahan diri ingin buang air kecil. Namun, kita juga harus tahu bagaimana sikap kita ketika ingin meninggalkan dan memasuki ruangan. Memangnya, mengapa tadi Gilang tidak izin dengan Bu Juli? Tadi Gilang kebelet Bu, tidak tahan lagi. Gilang buru-buru sehingga lupa izin dengan Ibu. Jadi begitu, Ibu paham. Mungkin karena Gilang terburu-buru sehingga Gilang lupa izin dengan Bu Juli. Namun Bu Juli ingin bertanya, apakah Gilang masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita yakini bersama? Ya Bu, kita harus saling menghormati dan bersikap santun. Iya, benar. Kita harus saling menghormati dan bersikap santun. Jadi, menurut Gilang, apakah perbuatan meninggalkan dan masuk ke ruangan kelas tanpa meminta izin adalah perbuatan yang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, maaf. Dia bilang, Ibu di sini tidak ingin mencari kesalahan. Ibu tidak ingin mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Ibu di sini ingin bersama-sama Gilang mencari solusi atas permasalahan Gilang dan kesalahan yang telah Gilang perbuat. Menurut Gilang, apa solusinya atas permasalahan tersebut? Gilang akan izin kepada Ibu ketika ingin buang air kecil. Tidak Gilang tahan Bu, sehingga Gilang kebelet dan buru-buru ke kamar mandi tanpa izin pada Ibu. Begitupun ketika akan memasuki kelas, Gilang akan mengucapkan salam. Oke, itu solusinya. Nah, sekarang kira-kira kapan Gilang akan mulai melakukannya? Insya Allah mulai besok Bu. Baik, Ibu harap Gilang kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, yang bisa menghormati orang lain dan memiliki sikap yang santun. Baik Bu, terima kasih dan sekali lagi maaf ya Bu. Ya, terima kasih juga Gilang. Sekarang Gilang boleh kembali ke kelas ya. Hai, perkenalkan nama saya Gilang. Saya tadi dipanggil Bu Juli karena meninggalkan dan masuk kelas tanpa izin. Karena saya ingin membuang air kecil. Saya dan Bu Juli berdiskusi atas solusi dari kesalahan saya. Saya merasa senang karena hal tersebut. Berjanji untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bu Juli.
Demikianlah demonstrasi kontekstual saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak.